Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Kosasi Saputra, perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Sanjaya. Bersama teman-teman saya Anissa Mujnatun Uyun, lalu Nurul Karimah Latifah, Alicia Intan Pangwangun, dan Aditya Saipudin Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil materi yang kami telah kumpulkan, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan kaitannya dengan ilmu akuntansi. Isi dari pembahasan yang kami akan jelaskan, yang pertama ada perbedaan ilmu dan pengetahuan serta perkembangan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang ketiga, peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Yang keempat, alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Yang kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek termasuk ilmu akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang pertama oleh Anissa Mujnatun dan selanjutnya dibarengi oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang perbedaan ilmu dan pengetahuan serta perkembangan iptek. Nah, dilansir dari Australian Academy of Science, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Nah, sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum tentu kebenarannya, dan dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, selanjutnya ada perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek ini muncul ketika manusia sudah kembali pada jalan pikirannya yang rasional. Nah, setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut yaitu adalah teknologi. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang itu melangkah secara bertahap. Nah, itu menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, yaitu dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, kemudian Yunani kuno, kemudian abad pertengahan, kemudian ke zaman Renaissance, kemudian zaman modern sampai ke masa kontemporer. Nah, untuk penjelasan zaman-zaman tersebut akan saya paparkan. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Nah, untuk zaman pra-Yunani kuno ini, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan gitu. Oleh karena itu zaman pra-Yunani kuno ini disebut juga dengan zaman batu. Nah, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Nah, yang selanjutnya ada zaman Yunani kuno. Nah, untuk zaman Yunani kuno ini pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu sudah tidak mempercayai lagi mitologi-mitologi. Nah, selanjutnya ada abad pertengahan. Nah, para ilmuwan pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Sehingga aktivitas ilmuwan terkait dengan aktivitas keagamaan. Nah, semboyan yang berlaku bagi para ilmu pada masa ini adalah Encyclopedia atau abdi agama. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan dari zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Nah, Renaissance ini adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi satu kebudayaan modern. Nah, selanjutnya ada zaman modern. Nah, zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis pada zaman Renaissance. Nah, yang selanjutnya yaitu ada zaman atau masa kontemporer. Nah, fisikawan yang terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Nah, ia menyatakan bahwa alam itu tidak terhitung besarnya. Nah, dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang perbedaan ilmu dan pengetahuan serta perkembangan iptek. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara dalam beberapa jenis pemahaman.
Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK haruslah berakar dari kebudayaan dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Yang selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terkandung dari setiap Pancasila, dan sila-sila Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Yang kedua ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang selanjutnya ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaklah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu harus bersifat demokratis. Artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, terbuka untuk diuji, terbuka untuk dibandingkan dengan penemuan dan teori lainnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dasar dalam pengembangan IPTEK, dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan berkemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Fajar Sanjaya untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Nurul Karimah. Lalu memasuki materi yang ketiga, peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya, atau a statement of basic accounting theory atau ASOBAT. Sehingga akuntansi juga termasuk ke dalam kategori IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, peran Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK sebagaimana menurut Sastra Prateja tahun 2006, yaitu Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK dan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK. Jadi Pancasila di sini bukan hanya berperan dalam kebijakannya saja yang diikuti oleh Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila juga mengatur etika dalam penggunaan ilmu teknologi. Yang pertama, akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Konsep akuntansi modern yang dibuat oleh Luca Pacioli sebenarnya sudah mencerminkan adanya keterkaitan antara akuntansi dengan agama.
Penggunaan kalimat "in the name of God" sebagai pembuka pada laporan keuangan yang digagas olehnya. Kamayanti 2012 menunjukkan adanya nilai ketuhanan dalam rahim akuntansi. Lalu yang kedua, akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan enterprise theory sebagai dasar pemikiran akuntansi dapat dikatakan sudah memenuhi unsur kemanusiaan yang diamanatkan dalam Pancasila. Untuk saat ini, perspektif usaha bersama yang menyamakan posisi pemilik dengan karyawan dan sumber daya manusia lainnya sebagai komponen penerima laba menunjukkan adanya persamaan derajat manusia dalam akuntansi. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat karyawan termotivasi dalam bekerja untuk meningkatkan keuntungan serta mengembangkan jalannya perusahaan karena merasa menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, akuntansi berdasarkan sila persatuan Indonesia. Konsep akuntansi modern saat ini sangat kental dengan nuansa ego mau yang menekankan pada pertimbangan angka serta pencapaian laba perusahaan. Sudah seharusnya konsep ego mau digantikan oleh semangat gotong royong yang menjadi dasar bagi sila ketiga Pancasila. Pemilik dan investor tidak boleh lagi merasa bahwa hanya mereka saja yang termasuk dalam golongan penerima keuntungan perusahaan. Sebaliknya, karyawan serta komponen lain sudah seharusnya ditempatkan sebagai penerima keuntungan, bahkan turut serta dalam pengambilan keputusan, karena justru dari mereka kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan. Lalu yang keempat, akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat harus menjadi tujuan utama. Demikian juga dengan akuntansi, yang tidak boleh dibuat dengan tujuan mengistimewakan kelas tertentu. Akuntansi harus dibuat dengan berorientasikan kesejahteraan bersama. Yang kelima, akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksud dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, namun juga memiliki kebutuhan non-materi yang menjadikan manusia hidup dalam kerangka holistik. Terlebih pada pembahasan sebelumnya, akuntansi yang berkeadilan tidak hanya diibaratkan sebagai keseimbangan antara manusia dengan dirinya sendiri, namun juga menyangkut unsur hubungan manusia kepada Tuhan dan sesama yang di dalamnya, tergandung unsur-unsur holistik agar tercipta hubungan keseimbangan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Ali, persilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya di sini akan menyampaikan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Yang pertama, supaya setiap prinsip akuntansi dikembangkan berlandaskan asas ketuhanan. Yang kedua, supaya ilmu akuntansi yang dikembangkan tidak melanggar hukum. Yang ketiga, Pancasila berperan sebagai kendali normatif perkembangan ilmu akuntansi. Yang keempat, Pancasila menjadi filter perkembangan ilmu akuntansi. Dan yang terakhir, Pancasila memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Terima kasih. Berikutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek termasuk ilmu akuntansi. Akuntan merupakan seorang pelaksana proses akuntansi dari sebuah transaksi hingga menjadi sebuah laporan keuangan. Namun, jika terjadi sebuah kesalahan, maka akuntan akan disalahkan karena dinilai tidak memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, seorang akuntan dituntut untuk memiliki kepribadian yang jujur. Dari hal tersebut, kita dapat melihat keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan akuntan. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama hingga era Reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru dibicarakan secara khusus oleh kaum intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum berakar pada nilai budaya di Indonesia dan lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Adapun beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia.
Yang pertama ada kapitalisme sebagai penguasa perekonomian di dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Nobiarto sekitar tahun 1980 belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga adalah konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Lalu yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama workability atau keberhasilan, yang kedua adalah satisfaction atau kepuasan, dan yang ketiga adalah result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.